Halo, perkenalkan nama saya Mia Septiani dari kelas SI 22C. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama melakukan observasi kewirausahaan di sebuah studio foto. Observasi ini saya lakukan sebagai bagian dari praktik lapangan dan tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana sebuah usaha kecil berjalan, serta bagaimana teori kewirausahaan yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kondisi nyata di lapangan. Saya pilih studio foto karena bergerak di bidang jasa kreatif yang cukup relevan dengan perkembangan tren digital saat ini, khususnya dalam hal pemasaran dan pelayanan. Selama observasi, saya menggunakan metode shadowing. Saya menggunakan metode ini dengan mengikuti fotografer utama selama sesi pemotretan dan komunikasi dengan klien. Dengan cara ini, saya dapat melihat secara langsung bagaimana pelayanan diberikan, bagaimana fotografer menangani situasi tertentu, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi pengalaman pelanggan. Observasi ini saya lakukan selama bulan Maret 2024 karena saya di hari Senin sampai Sabtu bekerja, jadi saya hanya melakukan observasi ini ketika ada waktu luang, yaitu pada hari Minggu pada saat saya libur bekerja. Jadi totalnya ada 3 sesi yang saya lakukan. Metodenya pun saya bagi jadi 3 pendekatan. Pertama, saya melakukan observasi langsung di studio foto untuk melihat operasional harian mereka. Kedua, wawancara beberapa klien untuk mengetahui perspektif pelanggan secara langsung. Ketiga, saya melakukan riset digital marketing dengan menganalisis konten dari kompetitor di media sosial. Jadi bukan cuma karena ngelihat dari satu sisi aja, tapi dari berbagai sudut yang saling melengkapi. Oke, next, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu diari observasi. Nah, untuk mendukung hasil observasi saya juga menggunakan media diari observasi. Ini adalah catatan harian yang saya buat setiap selesai melakukan sesi observasi. Di situ saya tulis semua kegiatan penting yang saya lihat, insight yang baru muncul selama prosesnya, sampai refleksi pribadi saya terhadap apa yang terjadi. Manfaatnya besar banget, karena selain bantu saya tetap konsisten dalam mencatat, diari ini juga membantu saya untuk melihat pola-pola tertentu yang mungkin terlewat kalau cuma diamati sekali. Dari sini juga saya belajar untuk berpikir lebih kritis dan reflektif, bukan cuma mengamati secara pasif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama. Untuk sesi pertama ini saya melakukannya pada tanggal 10 Maret. Fokus utama saya waktu itu adalah melihat langsung operasional studio. Jadi saya memperhatikan bagaimana fotografer menyambut klien, gimana komunikasi mereka terjalin selama proses pemotretan, sampai gimana mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi. Yang menarik, fotografernya punya kemampuan komunikasi yang sangat baik dan ramah, tapi tetap profesional. Ini membuat klien merasa nyaman dan pastinya berpengaruh ke hasil akhir foto. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa promosi mereka di Instagram dan Facebook itu masih sangat terlalu standar. Hanya memuat foto hasil pemotretan tanpa narasi yang kuat atau konten yang bisa membangun koneksi emosional dengan audiens. Ini yang nantinya jadi perhatian saya di sesi-sesi selanjutnya. Oke, lanjut ke sesi kedua, yang dimana saya melakukannya pada tanggal 23 Maret. Kali ini saya wawancarai 3 orang klien yang pernah menggunakan jasa studio. Mereka mewakili layanan yang berbeda, ada yang untuk foto pribadi, ada foto produk, dan ada untuk dokumentasi acara. Dari wawancara ini saya dapat gambaran tentang seberapa puas mereka terhadap layanan studio. Umumnya mereka merasa puas dengan hasil fotonya, bahkan merasa nyaman selama sesi berlangsung. Tapi mereka juga menyampaikan bahwa mereka akan lebih percaya jika studio lebih terbuka dalam menunjukkan proses kerja dan memberikan testimoni nyata dari klien lain.
Karena bagi sebagian orang, kepercayaan itu muncul bukan hanya dari hasil, tapi dari cerita di baliknya. Dan ini membuat jadi masukan yang sangat berarti buat membangun strategi ke depannya. Next, kita masuk ke sesi ketiga. Di sesi ketiga ini saya melakukannya pada tanggal 30 Maret. Saya menggali lebih dalam tentang strategi promosi dengan cara membandingkan konten studio dengan kompetitor mereka. Saya buka akun-akun media sosial studio lain yang sejenisnya. Lalu saya lihat konten mana yang paling banyak engagementnya dan hasilnya cukup menarik. Ternyata konten yang paling disukai bukan hanya hasil foto yang bagus, tapi juga testimoni dari pelanggan dan video behind the scene atau BTS. Bahkan cerita-cerita singkat soal bagaimana sesi foto itu berlangsung. Dari situ saya mulai berpikir bahwa studio ini punya peluang besar untuk meningkatkan strategi digital marketing mereka dengan pendekatan yang lebih jauh, humoris, dan storytelling. Oke, next, temuan utama. Dari 3 sesi tadi saya menyimpulkan beberapa poin penting. Kelebihan dari studio tadi yaitu pelayanan mereka yang sangat fleksibel dan hubungan interpersonal yang sangat kuat dengan klien. Ini modal yang sangat bagus untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Tapi tantangannya dari sisi promosi mereka yang masih kurang mengunggah. Kontennya terlalu datar, tidak ada unsur narasi, bisa bikin pelanggan merasa relate. Belum ada testimoni atau proses kerja yang ditunjukkan ke publik. Padahal itu justru yang bisa membuat menjadi nilai tambah di era digital saat ini. Lanjut, peluang pengembangan. Saya juga melihat beberapa peluang pengembangan yang bisa dijadikan strategi jangka panjang. Misalnya, studio bisa mulai membuat paket layanan yang lebih tersegmentasi seperti paket foto keluarga, dokumentasi UMKM, atau bahkan pre-wedding yang sederhana. Dengan menyasar segmen tertentu, promosi jadi lebih fokus dan kemudian engagementnya lebih besar. Ini bisa jadi cara bagus buat memperluas pasar, tapi tetap relevan dengan identitas brand mereka. Oke, next, ini yang terakhir ada kesimpulan dan solusi. Sebagai kesimpulannya, saya bisa bilang bahwa studio foto ini punya fondasi bisnis yang cukup solid, layanan mereka bagus, relasi dengan klien juga kuat. Tapi untuk bisa bersaing lebih baik, mereka butuh pembaruan di sisi promosi. Saya menyarankan untuk mulai memperbanyak testimoni pelanggan, menampilkan proses kerja di balik layar, dan memuat narasi promosi yang lebih engaging di media sosial. Selain itu, penawaran layanan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik. Dengan strategi seperti ini, saya yakin studio ini bisa berkembang lebih jauh, jadi lebih kompetitif di dunia usaha kreatif yang semakin dinamis. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Dadah!